Ketemu lagi dengan saya, Kak Yo. Saat ini kita akan membahas tentang kinematika vektor adik-adik untuk kelas 11 IPA ya. Ya, soalnya sebagai berikut. Sebuah benda memiliki posisi R, kadang disebut S, sama dengan T pangkat 4 ditambah 2T pangkat 3 ditambah 3T kuadrat ditambah 4T, bergerak dari detik kedua sampai detik keempat. Tentukan A. Kecepatan rata-ratanya, B. Kecepatan sesaat pada waktu T sama dengan 2 dan T sama dengan 4, C. Percepatan rata-ratanya, D. Percepatan sesaat pada saat T sama dengan 5. Ya, untuk mensiasati menjawab soal ini kita harus jeli dulu adik-adik, karena banyak sekali adik-adik yang saya temukan itu tidak bisa membedakan kecepatan rata-rata dengan kecepatan sesaat. Intinya gini, kalau berbicara ada kata rata-rata, yaitu kecepatan rata-rata atau percepatan rata-rata, ini itu pasti berhubungan dengan selisih. Nah, kalau ada kecepatan biasa atau kecepatan sesaat, itu berhubungan dengan turunan atau integral. Nanti akan saya bahas. Oke, untuk A, rata-rata berarti berhubungan dengan selisih, yaitu dengan rumus V rata-rata atau kecepatan rata-rata itu selisih R atau selisih S kadang di buku tertentu per selisih T waktu. Ya, maka bisa ditulis sebagai berikut: R2 min R1 per T2 min T1. Bagaimana menentukan R2 R1? R2 itu R yang besar, R1 R yang kecil. T2 itu T yang besar, T1 T yang kecil. Oke. Nah, karena waktunya itu adalah 2 dan 4, maka R2-nya kita tulis, ini tuh kita masukkan ke angka 4 semua T-nya. Oke, jadilah seperti ini adik-adik cara cepatnya, yaitu 4T pangkat 4 ditambah 2 kali 4 pangkat 3 ditambah 3 kali 4 kuadrat ditambah 4 kali 4. Nah, ini setelah ini T-nya kita ubah jadi 2 detik ini, dikurangi dalam kurung 2 pangkat 4 ditambah 2 kali 2 pangkat 3 ditambah 3 kali 2 kuadrat ditambah 4 kali 2 per T besar kurangi T kecil, yaitu 4 dikurangi 2. Oke, kalau sudah seperti ini, hitungan matematika biasa. Ya, setelah dihitungan ketemu 256 ditambah 128 ditambah 48 ditambah 16 dikurangi dalam kurung 16 ditambah 16 ditambah 12 tambah 8, yaitu 4 kurangi 2 sama dengan 2. Ya, dari perhitungan biasa ini ditemukan angka 449 dikurangi 52 per 2. Ya, hasil pengurangan ini didapati 396 per 2 sama dengan 198 meter per sekon. Oke, kalau sudah paham di sini, ya kita ke soal ya kedua, itu kecepatan sesaat. Ya, kecepatan sesaat tadi berhubungan dengan turunan atau integral. Ya, sebelum mengerjakan soal ini saya mau jelaskan dulu. Jadi bagaimana kita menentukan apakah itu turunan, apakah itu integral. Jadi
R V A. Kalau ke bawah ini berarti diturunkan. Ini diturunkan. Ya, jadi kalau diketahuinya R dicari V berarti diturunkan sekali. Kalau ditanyakan A berarti diturunkan sekali lagi. Seandainya ada soal diketahui R ditanyakan A atau percepatan berarti diturunkan sebanyak 2 kali. Oke ya adik-adik, paham ya? Nah, kalau untuk mencari, untuk membedakan mana yang diintegralkan, soalnya diketahui A, V, R. Nah, kalau diketahui percepatannya disuruh cari kecepatan, maka diintegralkan. A ke V diintegralkan sekali, kalau V ke R juga diintegralkan sekali, jadi 2 kali. Seandainya soalnya adalah A dicari R atau S posisinya, diintegralkan 2 kali adik-adik. Ya, berdasarkan prinsip ini sudah paham ya, karena soalnya ini adalah R disuruh cari kecepatan V berarti diturunkan. Oke, setelah ini diturunkan aja, adik-adik sudah paham ya konsep turunan. V sama dengan turunan dari R. Oke, dari hasil turunan ketemu 4T pangkat 3 6T kuadrat plus 6T plus 4 berasal dari mana? 4 kali 1 4T pangkat ini, terus 3 kali 2 6 pangkatnya kurang 1, 2 kali 3 6T pangkatnya hilang 1, jadi T 4T pangkatnya hilang. Oke, itu turunannya. Kalau udah ketemu ini, kita tinggal masukkan T-nya. T-nya tadi berapa? Dari T2 sama T4, kecepatan sesaat. Nah, kecepatan sesaat pada detik kedua, tulis saja V2 sama dengan 4 kali T-nya semua diganti T. 2 semua. Jadi 4T pangkat 2 pangkat 3 ditambah 6 kali 2 kuadrat ditambah 6 kali 2 tambah 4. Nah, ini tinggal hitungan matematika biasa. 4 kali 8 ditambah 6 kali 4 ditambah 12 tambah 4. Oke, dari hasil perhitungan itu ketemulah 32 ditambah 24 ditambah 16 ketemulah 72. Oke, dengan cara yang sama, yaitu T-nya diganti 4 semua, dimasukkan 4 semua. Oke, setelah itu ketemulah angka seperti ini. 4 kali 64 ditambah 6 kali 16 ditambah 24 ditambah 4, hitungan matematika biasa. 256 ditambah 96 ditambah 28. Oke, ketemulah angka 380. Ya, langkah selanjutnya kita mencari percepatan rata-rata. Ingat, percepatan itu berhubungan dengan selisih. Karena tadi adalah 380 ini tadi berasal dari apa? Ini adalah V4. Ini adalah V2. Nah, ya, V4 kurangi V2. Nah, ketemulah angkanya ini sama ini per 4 kurangi 2. Ini tadi T2, ini T1. Maka ketemulah angka 308 bagi 2 sama dengan 154. Ya, gampang ya adik-adik ya. Selanjutnya, percepatan sesaat pada detik kelima. Ini soalnya pada saat T sama dengan 5. Ya, ingat ya, kalau berhubungan dengan sesaat atau
percepatan biasa itu berhubungan dengan turunan. Ya, tadi V-nya adalah ini. Kita turunkan sekali lagi. 3 kali 4 sama dengan 12. Pangkatnya tinggal kurang 1 jadi T kuadrat. 2 kali 6 sama dengan 12T. Terus ditambah ini 6T kan. Kalau diturunkan jadi 6 aja. Oke ya, paham ya adik-adik. Selanjutnya A5. A5 maksudnya percepatan sesaat pada detik kelima. Tinggal kita ubah aja, T-nya dimasukkan 5 yang berhubungan dengan T kita ganti 5. Nah, ini 5 kuadrat, ini 5. Oke, tinggal dihitung matematika biasa. 12 kali 25 ditambah 60 tambah 6. Selanjutnya hasil penjumlahannya adalah 300 ditambah 66. Ketemulah 366 meter per sekon. Ya, saya berharap adik-adik bisa memahami, bisa membedakan, dan dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Juga bagikan ke teman-teman kalian yang belum paham. Sampai ketemu lagi, tetap semangat belajar. Terima kasih.